Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1706 Lin Yun, 2. Pada saat berikutnya, badai petir mengamuk, dan api berdarah mengamuk. Saat keganasan berubah menjadi teriakan burung phoenix, seluruh aula awan wangi bergetar, dan nada-nada musik yang dimainkan oleh murid-murid Istana Indah hancur saat bersentuhan dengan teriakan burung phoenix. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan ketiga murid pengadilan indah tercengang saat mereka menatap Lin Yun dengan kaget. Saat Lin Yun memainkan nada-nada musik dengan kecapi, setiap getaran senar kecapi akan bermanifestasi menjadi gelombang kejut berwarna merah tua, dan musik kecapi itu seperti badai yang tak berujung. Murid-murid Istana Indah semuanya memiliki rasa sakit di wajah mereka. Setiap kali mereka mencoba memainkan alat musik mereka, mereka akan memuntahkan seteguk darah bahkan sebelum mereka bisa memainkan satu nada pun. Tidak lama kemudian, mereka semua menutup telinga mereka dengan wajah yang berubah karena rasa sakit. Adegan ini mengejutkan semua orang di aula awan wangi. Apakah ini kekuatan Lin Xiao yang sebenarnya? Tanpa Su Dongfei, murid-murid pengadilan indah yang mengalahkan Zhang Mu, Zhuo Hongyan, dan Xiang Feiluan bahkan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Lin Yun. Itu adalah api Phoenix padang rumput. Zhang Mu, Zhuo Hongyan, dan Xiang Feiluan mengenali skor yang dimainkan Lin Yun, dan mereka semua terkejut. Saat itu, teriakan burung Phoenix bergema di seluruh aula. Teriakan burung Phoenix ini menyendiri dan halus, dan seekor burung Phoenix yang diselimuti api turun dari langit. Murid-murid Istana Indah segera berlutut ketika burung Phoenix itu muncul. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan pertempuran berakhir tak lama setelah dimulai. Kecepatan akhir pertempuran telah melampaui imajinasi semua orang. Lin Yun berdiri dan melihat ke arah pengadilan indah, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Kata-katanya seperti sambaran petir yang bergemuruh di samping telinga ketiga tetua pengadilan indah. Bibir ketiga tetua itu bergerak-gerak, tetapi mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua memiliki amarah yang berkobar di dalam pupil mata mereka dan merasa sangat dipermalukan. Mereka tidak akan mengucapkan kata-kata itu sebelumnya jika mereka tahu bahwa Su Dongfei akan dikalahkan dengan cepat. Sekarang, kata-kata mereka datang menamparkan wajah mereka karena semua murid pengadilan indah dikalahkan oleh Lin Yun. Paviliun Wewangian Surgawi benar-benar layak menjadi salah satu dari 4 rumah musik. Pengadilan indah telah kalah, jadi kami tidak akan datang lagi dalam 1 abad. Mereka semua tertekan, dan pemimpin dari 3 tetua itu akhirnya menonjol sebelum pergi bersama Su Dongfei dan yang lainnya. Melihat sekelompok orang ini pergi, Lin Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi aula awan naga sudah dipenuhi dengan sorak-sorai. Ketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Lin Yun, tidak ada lagi ketidakpuasan, dan murid-murid mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Berbalik untuk melihat Mu Sueling, Lin Yun tersenyum. Tetua suci, Anda mengatakan bahwa Anda akan membuat saya memuntahkan semua pil suci mendalam yang telah saya konsumsi jika saya kalah. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang setelah aku menang? Bibir semua orang bergerak-gerak karena Lin Yun masih sombong seperti sebelumnya. Dia baru saja mengalahkan pengadilan indah dan sekarang ingin meminta hadiah dari tetua suci. Mereka tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Lin Yun seperti sebelumnya dan merasa bahwa kemampuannya sebanding dengan kesombongannya dan harus dihargai. Mu Sueling, yang selalu bersikap acuh tak acuh, tidak bisa menahan senyum sebelum dia melambaikan tangannya. Saat botol anggur terbang ke arah Lin Yun, dia berkata, ini adalah anggur bunga segudang yang diseduh di Gunung Ilahi. Diseduh dengan 10.000 bunga yang berbeda selama 1.000 tahun. Ini milikmu, sekarang. Menerima toples anggur, Lin Yun membukanya dan mengendusnya. Dia langsung tidak bisa mengendalikan diri dan mulai meneguknya. Dia mengangkat guci anggur dengan tangan kanannya, dan anggur itu mengalir ke dalam mulutnya seperti aliran air. Anggur yang indah ini membutuhkan waktu 1.000 tahun untuk diseduh, tapi Lin Yun tidak butuh waktu lama untuk menghabiskannya. Hahaha, anggur yang enak. Setelah Lin Yun menghabiskan anggurnya, dia berkata dalam keadaan agak mabuk sebelum melemparkan toples kosong itu ke samping. Saat Anda hanya mencoba membuat konten hebat di. Melihat ini, pipi Mu Sueling tidak bisa menahan gemetar. Lagi pula, menghabiskan anggur yang begitu berharga dalam sekali minum adalah hal yang sia-sia. Sementara semua orang tercengang, Lin Yun duduk dan mulai bernyanyi dengan kecapi.
Mabuk hari ini saat ada anggur, merayakan rekan-rekan saya yang kembali dari medan perang. Dunia ini sangat luas, dan tidak ada yang bisa menghentikan kebebasanku. Menerima perintah, menghadapi bahaya, membanggakan pencapaian saya, dan tidak pernah mundur. Biarkan aku berani menjalani perjalananku. Pada awalnya, semua orang mengira Lin Yun dalam keadaan mabuk, tapi mereka terkejut setelah mendengar dia bernyanyi. Lin Yun bernyanyi sambil memainkan kecapi, dan suaranya yang indah langsung memikat semua orang. Ketika mereka merenungkan lirik lagu tersebut, mereka tercengang ketika melihat Lin Yun lagi. Mabuk hari ini saat ada anggur, merayakan rekan-rekan saya yang kembali dari medan perang. Dunia ini sangat luas, dan tidak ada yang bisa menghentikan kebebasanku. Menerima perintah, menghadapi bahaya, membanggakan pencapaian saya, dan tidak pernah mundur. Biarkan aku berani menjalani perjalananku. Lin Yun memainkan kecapi dan memberikan senyum cemerlang pada Mu Sueling. Melihat senyum Lin Yun, Mu Sueling tersipu, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Lin Yun. Sambil tersenyum, Lin Yun merasa senang setelah dia selesai memainkan lagu itu. Kakak senior Lin, mainkan lagu lain. Kakak senior Lin, mainkan lagu lain. Sorak-sorai bergema di aula awan wangi tepat ketika Lin Yun akan berdiri. Semua murid menjadi gila, dan pikiran Lin Yun menjadi sedikit jernih, seketika menempatkannya dalam posisi yang canggung. Tapi dia segera tenggelam ke dalam atmosfer di sekitarnya karena ini tidak terasa buruk, dan senyuman segera muncul di bibirnya. Aku akan memainkan lagu lain. Lin Yun sedikit pusing karena alkohol, tapi dia masih tersenyum pada semua orang. Oke, semua orang di aula bergema. Hahaha, ayo kita mainkan lagu lain, kalau begitu. Lin Yun tersenyum dan mulai menyanyikan lagu lain, dunia biasa itu menggelikan, dan kegilaan itu membosankan. Tidak buruk untuk menutup mata karena hidup ini belum berakhir. Tersenyumlah pada orang lain saat kamu bangun, dan lupakan semuanya saat kamu bermimpi. Meratapi langit yang terlalu cepat menjadi gelap, dan hidup yang terlalu tak terduga. Mu Suelong, yang sudah berjalan cukup jauh, tiba-tiba berhenti ketika mendengar lagu Lin Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat Lin Yun memainkan kecapi dan bernyanyi. Menyelesaikan cinta dan kebencian, bernyanyi mengikuti angin, dan aku hanya ingin tetap bahagia sampai aku menjadi tua. Meskipun angin dingin, aku tidak ingin berlari lebih lama lagi. Meskipun bunga-bunga itu indah, aku tidak menginginkannya. Semakin tinggi langit, semakin kecil hati. Aku tidak mencari karma, karena aku dipenuhi dengan kesombongan. Mu Sueling berhenti sepenuhnya dan tidak tahu bagaimana Lin Yun membuat lirik yang begitu indah. Apakah dia menulisnya sendiri? Ketika Lin Yun selesai dengan lagu ini, para penonton sejenak menikmatinya sebelum mereka bersorak lagi. Lin Yun tersenyum sambil melihat ke arah penonton. Namun saat dia akan menyanyikan lagu lain, dia bingung saat melihat seorang wanita muda menatapnya di tengah kerumunan. Wanita ini memiliki sepasang mata bulan sabit yang menggemaskan, dan wajahnya di balik kerudungnya mirip dengan 100 bunga yang sedang mekar. Pikiran Lin Yun kosong pada saat ini karena dia tidak tahu kapan Yue Weiwei tiba. Dia ingin pergi secara naluri, tapi dia hanya bisa tersenyum karena suatu alasan. Seolah-olah ada hubungan baik di antara mereka, gadis itu juga tersenyum, dan reuni itu indah. Pada saat itu, segalanya menjadi tidak berarti di bawah senyuman mereka. Bab 1707 memimpin jalan. Pada awalnya, Lin Yun khawatir Yue Weiwei akan mengenalinya dan bahwa dia mungkin membawa masalah baginya dan paviliun wewangian surgawi. Tapi ketika mereka berdua saling tersenyum, Lin Yun dalam hati tersenyum pahit karena dia tahu bahwa Yue Weiwei sudah mengenalinya. Bahkan An Liuyan bisa melihat melalui penyamarannya, jadi bagaimana mungkin Yue Weiwei tidak bisa melihatnya? Dia bisa mengubah wajahnya, tetapi kepribadian dan perasaannya saat melihat seorang kenalan tidak akan berubah. Belum lagi ini bukan pertama kalinya dia melihat Yue Weiwei. Pada periode ini, dia sering memainkan lagu Gaun Nichang di puncak gunung bersalju, dan sulit untuk memastikan bahwa Yue Weiwei tidak mengenalinya saat itu. Jika dia hanya memiliki spekulasi sebelumnya, dia praktis memiliki konfirmasi sekarang. Tapi Yue Weiwei tidak mengungkapkan identitasnya karena dia tahu posisinya saat ini. Cukup bagus dengan cara ini, dan tidak masalah jika mereka berdua memiliki hubungan baik di antara mereka sendiri. Setelah Yue Weiwei memberi Lin Yun senyuman dari kerumunan, dia diam-diam mundur dan menghilang. Hati Lin Yun jatuh. Dia ingin mengejarnya dengan naluri. Tapi dia jatuh ke tanah saat dia melangkah turun dari peron dan merasa tidak berdaya. Kepalanya terasa berat, dan seluruh dunianya berputar.
Ketika kesadarannya mulai memudar, dia langsung menyadari bahwa dia telah minum terlalu banyak. Tepat ketika murid-murid paviliun keharuman surgawi hampir selangkah lagi, sesosok tubuh turun dan meraih Lin Yun sebelum menghilang dari aula. Lin Wan dan Luo Sui menghela nafas lega karena Mu Sueling telah membawa Lin Yun pergi. Dengan adanya tetua suci di sekitar, Lin Yun seharusnya baik-baik saja. Setelah Mu Sueling membawa Lin Yun ke puncak gunung bersalju, dia melemparkan Lin Yun ke tanah. Hawa dingin dan benturan yang kuat membuat Lin Yun sedikit sadar, tapi penglihatannya masih kabur saat dia melihat Mu Sueling. Dia bisa melihat beberapa Mu Sueling saling tumpang tindih, dan dia tidak bisa fokus, apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, sensasi terbakar mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar seolah-olah api telah terakumulasi selama 1000 tahun, dan seluruhnya dilepaskan di dalam tubuhnya sekarang. Hal ini membuat Mu Sueling, yang pada awalnya khawatir, mengerutkan alisnya. Ketika dia memegang pergelangan tangan Lin Yun dan mengirimkan gumpalan Sein Dao-nya ke dalam tubuh Lin Yun, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah dia melihat luka-luka Lin Yun. Ketika telapak tangan Mu Sueling jatuh ke dada Lin Yun, cahaya putih dingin mengalir ke tubuh Lin Yun, dan cahaya dingin itu mengandung Sein Dao. Hawa dingin yang mendominasi langsung menekan api yang berkobar di dalam tubuh Lin Yun. Lin Yun perlahan membuka matanya, dan Mu Sueling yang kabur dalam pandangannya berangsur-angsur menajam. Dia bertanya, ada apa denganku? Anggur Myriad Flowers adalah anggur suci berusia 1000 tahun, dan seteguk biasanya merupakan batas bagi orang lain untuk diminum. Anda meminum seluruh guci, jadi aura suci yang terkandung di dalam anggur itu meledak di dalam tubuh Anda. Mu Sueling menjelaskan. Benarkah begitu? Lin Yun menggaruk kepalanya. Itu bukan hal yang besar, dan kamu seharusnya bisa menyerapnya dengan tubuh sucimu. Tapi aku baru saja memeriksa tubuhmu, dan 2 dari pulsa nagamu praktis telah dihancurkan. Karena Anda tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda tidak dapat menyerap aura suci ini. Mu Sueling terus menjelaskan. Jadi aku hampir hancur. Wajah Lin Yun berubah. Kurang lebih. Sekarang tidak aman, dan aku hanya bisa menekannya untukmu. Mu Sueling menjawab. Menghembuskan nafas lega, Lin Yun tahu dia harus diselamatkan sekarang, melihat ekspresi Mu Sueling. Kamu punya 2 pilihan. Aku bisa membantumu membubarkan anggur di dalam tubuhmu, atau aku bisa memadukan aura suci ke dalam tubuhmu sehingga kamu bisa memurnikannya saat lukamu pulih. Kata Mu Sueling. Menyeduh anggur bunga sejuta bunga benar-benar membutuhkan waktu 1000 tahun jika dibandingkan dengan api milenium klan Mo. Aku memilih yang terakhir. Lin Yun segera membuat pilihan. Itu berhasil. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kata Mu Sueling. Saint Elder, silakan lanjutkan. Saya memeriksa luka Anda sebelumnya, dan denyut nadi naga Anda rusak parah. Praktis tidak bisa disembuhkan, dan itu bukan disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi aku ragu dan ingin melihat apakah kamu memiliki tulang naga. Anda tahu apa yang saya maksud. Kata Mu Sueling. Saint Elder, kamu bahkan tidak percaya pada cermin asal surgawi. Belum lagi Saint Elder bisa memeriksaku berdasarkan kondisiku saat ini, jadi kau tidak perlu bertanya padaku. Lin Yun tersenyum. Apakah kamu setuju, atau tidak? Mu Sueling menyela. Silakan. Lin Yun langsung melepas bajunya. Mu Sueling sejenak ragu-ragu sebelum dia meletakkan tangannya di dada Lin Yun. Tangannya yang putih itu dingin, tapi Mu Sueling bisa dengan jelas merasakan detak jantung Lin Yun. Ketika tangan Mu Sueling jatuh ke dadanya, Lin Yun diam-diam mengedarkan transformasi kura-kura ilahi, sepenuhnya menyembunyikan tulang naga biru dan mengubahnya menjadi tulang biasa. Mu Sueling bingung saat dia memeriksa tubuh Lin Yun. Saat telapak tangannya jatuh ke dada Lin Yun tadi, dia sudah merasakan aura naga yang kuat. Tapi Lin Yun tidak sepenuhnya sadar sebelumnya, dan dia tidak suka menyelidiki privasi seseorang dengan cara seperti itu. Tapi ketika hawa suci daunnya mengalir ke tubuh Lin Yun, dia menjadi bingung setelah dia tidak bisa merasakan tulang naga. Tetua suci, apakah Anda sudah selesai? Lin Yun bertanya. Aku sudah selesai. Mu Sueling menarik tangannya dengan wajah memerah. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan seorang pria. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan malu, bahkan ketika dia sudah setengah langkah ke alam suci. Kamu benar-benar tidak memiliki tulang naga. Bagaimana tubuh sage naga birumu bisa sekuat itu? Mu Sueling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku memurnikan tetesan darah naga suci. Lin Yun menjelaskan. Itu adalah kebenaran karena Tuan Naga Biru memang memberinya setetes darah naga suci di medan perang tandus kuno. Masuk akal sekarang, kalau begitu.
Mu Sueling mengangguk. Yah, aku tidak peduli jika kamu adalah pemakaman bunga, karena aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi aku harus membuat persiapan untuk memastikan bahwa paviliun wewangian surgawi tidak akan mendapat masalah karena kamu. Inilah alasan mengapa saya harus memverifikasi. Saya mengerti. Lin Yun tersenyum. Dia telah berinteraksi dengan Mu Sueling, dan dia memahaminya dengan cukup baik. Dia bisa mempercayainya, tapi tidak semua orang di paviliun wewangian surgawi. Kamu bisa pergi sekarang. Aku telah menekan aura suci anggur bunga segudang untukmu, yang telah menyatu dengan fisikmu. Bahkan jika luka-luka Anda tidak sembuh, aura suci secara bertahap akan menyatu dengan tubuh Anda seiring berjalannya waktu. Kata Mu Sueling. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Mu Sueling agak menggemaskan. Baiklah, tapi aku harus pergi selama beberapa hari, jadi aku tidak akan bisa bermain untuk peri mendalam selama periode ini. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari sampai setengah bulan, tapi aku pasti akan kembali. Lin Yun berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi hari ini menyadarkannya, dan dia tidak bisa menunda penyembuhan lukanya lebih lama lagi. Jadi dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke paviliun bintang surgawi. Mu Sueling melirik Lin Yun sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kembali ke kediamannya, Lin Yun beristirahat sejenak sebelum mencari Gu Jun. Saat melihat Lin Yun, Gu Jun tersenyum, hehe, setidaknya kamu punya hati nurani untuk mengingatku. Dia sudah mendengar apa yang terjadi di Aula Awan Wangi. Lin Yun mengusir pengadilan indah sendirian, dan bahkan kepala paviliun diam-diam muncul. Lin Yun adalah orang yang terkenal di paviliun wewangian surgawi. Aku harus keluar. Kata Lin Yun. Untuk alasan apa? Gu Jun bertanya, menyipitkan matanya. Lin Yun tidak menjawab, dan dia memberikan pil suci yang terakhir. Ingat perjanjian kita sebelumnya. Hahaha. Tentu saja, saya ingat. Gu Jun tersenyum, dan menyambar pil suci yang mendalam. Dengan itu, dia hampir mengambil kembali semua pil suci yang hilang dari Lin Yun. Jika dia bisa menemukan kesempatan untuk menipu beberapa lagi dari Lin Yun, dia bahkan mungkin bisa mendapat untung. Ayo pergi. Keduanya meninggalkan paviliun wewangian surgawi dan pergi ke paviliun bintang surgawi. Seluruh perjalanan lancar, tanpa kecelakaan, dan mereka dengan cepat tiba di paviliun bintang surgawi. Sepanjang jalan, Lin Yun bertanya-tanya apakah dia terlalu curiga. Terlepas dari pengadilan indah atau Jiang Yu, tidak satu pun dari mereka melakukan apapun yang benar-benar aneh. Paviliun bintang surgawi. Kenapa kamu datang ke sini? Gu Jun bertanya. Di distrik burung Vermilion, paviliun bintang surgawi adalah kamar dagang yang cukup terkenal, dan posisinya sama sekali tidak kalah dengan paviliun wewangian surgawi. Tunggu aku di luar. Lin Yun mengingat kembali pikirannya dan memasuki paviliun wewangian surgawi. Hal ini membuat bibir Gu Jun bergerak-gerak karena Lin Yun sangat kasar, dan dia bahkan ingin memukul Lin Yun. Ketika Lin Yun memasuki paviliun bintang surgawi, dia mengeluarkan kartu yang diberikan An Liuyan, berhasil memasuki wilayah inti paviliun bintang surgawi. Setiap paviliun bintang surgawi memiliki tempat seperti itu, sebuah danau besar dengan kuali di dasarnya. Di atas danau terdapat berbagai bangunan yang menghiasi danau tersebut. Lin Yun menunggu di sana untuk waktu yang lama. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi setelah menunggu lama, Mo Linger muncul. Mo Linger adalah ajudan terpercaya An Liuyan, dan Lin Yun bertanya, apakah Nyonya An sibuk? Ya, dia sedang bertemu dengan seorang tamu sekarang. Mo Linger berkata dengan nada yang tidak wajar. Menundukkan kepalanya untuk menyesap teh membuat Lin Yun mengerutkan alisnya, dan dia berkata, siapa tamu ini? Harap bersabar. Tamu itu tidak suka diganggu. Mo Linger berkata dengan cemas. Bawa aku ke sana, kata Lin Yun setelah menurunkan cangkirnya. Itu. Wajah Mo Linger jelek. Pimpin jalannya. Lin Yun mengulangi dengan wajahnya yang tenggelam. Melihat ini, Mo Linger tidak berani menatap mata Lin Yun langsung, dan dia hanya bisa memimpin jalan untuk Lin Yun. Bab 1708 Hati tertusuk 10.000 anak panah. Harus diakui bahwa Lin Yun terlihat menakutkan saat ekspresinya gelap. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang membunuh seorang petapa agung. Untuk beberapa alasan, tekanan yang dia keluarkan saat dia marah bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seseorang dari generasi yang sama. Mo Linger tidak berani melihat Lin Yun dan hanya bisa memimpin, dengan Lin Yun diam-diam mengikuti di belakangnya. Sepanjang perjalanan, Mo Linger ingin berbalik beberapa kali, tetapi dia tidak berani ketika dia merasakan tekanan tak terlihat datang dari belakangnya. Setelah mereka melewati beberapa koridor, Mo Linger membawa Lin Yun ke paviliun yang tenang.
Ini adalah jantung dari paviliun bintang surgawi, dan atapnya berwarna hitam. Paviliun itu diterangi oleh beberapa lampu yang membuat paviliun ini terlihat misterius. Nona ada di dalam. Mo Linger menunduk. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa melihat dua sosok di dalam ruangan, dan mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Lin Yun akrab dengan satu sosok, dan dia bisa langsung mengenali bahwa itu adalah An Liuyan. Orang lain seharusnya adalah seorang pria, tapi Lin Yun tidak bisa mengenali orang ini. Tuan Muda Lin, ini adalah tamu penting yang bahkan Nona pun tidak berani menyinggung perasaannya. Mo Linger berkata dengan kepala menunduk. Apa yang mereka bicarakan? Lin Yun bertanya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan Mo Linger, dan dia tidak suka bertele-tele. Nona telah memberi saya perintah untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Mo Linger dengan gugup menundukkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi dan bertanya pada mereka sendiri. Kata Lin Yun. Tuan Muda Lin, izinkan saya melaporkan kedatangan Anda. Mo Linger tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak perlu. Lin Yun menepuk bahunya, mengedarkan seni menembus langit naga biru untuk membekukan yang terakhir di tempat. Ketika dia mengambil 3 langkah, dia bisa merasakan bahwa dia telah melewati sebuah membran, yang seharusnya merupakan susunan spiritual. Mengedarkan transformasi kura-kura ilahi, Lin Yun menyembunyikan auranya dan mendekati keduanya. Pada saat yang sama, dia juga mengeksekusi mata naga ilahi, dan penglihatannya menembus semua rintangan. Tapi paviliun itu diselimuti oleh Sein Dao yang seperti air terjun, membuatnya untuk melihatnya. Tapi dia tidak menyerah dan mengeksekusi 3 segel naga. Ketika 3 segel itu berputar di dalam matahari dan bulan di masing-masing pupil matanya, Lin Yun akhirnya berhasil melihat apa yang terjadi di dalamnya. Seorang Liuyan berada di paviliun, mengenakan jubah biru dan memegang kipas. Duduk di depannya adalah seorang pemuda yang anggun dan mulia. Dia bertanya, Tuan Muda Liu, apakah Anda sudah mempertimbangkan kembali? Apakah Anda akan menjual hati teratai salju surgawi yang ada di tangan Anda? Dia memiliki fitur yang lembut dan memancarkan pesona yang mematikan bahkan ketika dia mengenakan penyamaran pria. Senyumnya membuatnya terlihat lebih mempesona dengan rona merah di kulitnya. Saat pemuda di depannya mengangkat kepalanya, ia tersenyum, Nona An, saya sudah mengatakan tidak perlu bersikap sopan. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya, Chen Xin. Tapi An Liuyan hanya tersenyum dan tidak menjawab. Saat Liu Chen Xin menyesap tehnya, dia bertanya, tehnya enak, tapi agak terlalu hambar. Apakah paviliun bintang surgawi memiliki anggur yang enak? Tentu saja kami punya. Jika Tuan Muda Liu bersedia menjual jantung teratai salju surgawi Anda, saya dapat melakukan yang terbaik untuk mendapatkan anggur apapun yang Anda butuhkan. An Liuyan berkata, itu tidak akan berhasil. Orang itu juga penting. Bahkan anggur yang enak pun akan sulit diminum jika tidak dengan orang yang tepat. Nyonya An, bagaimana menurutmu? Liu Chenxin bertanya, dan tatapannya tertuju pada An Liuyan. Tuan Muda Liu benar. An Liuyan tersenyum. Tapi kita sudah mengobrol selama 1 jam, jadi inilah saatnya untuk masuk ke topik utama. Tuan Muda Liu, Anda bisa lebih terus terang dan memberitahu saya jika Anda bersedia menjual hati teratai salju surgawi Anda. Liu Chenxin bangkit dari kursinya dan perlahan mendekatinya. Sambil tersenyum, dia berkata, wanita cantik seperti Nyonya An telah memohon padaku berkali-kali, dan aku akan menjualnya padamu jika aku bisa. Tapi itu bukan di tangan saya, itu di tangan paman saya. Tuan Muda Liu pasti bercanda. Semua orang tahu bahwa pamanmu sangat menyayangimu. Jika saya ingat dengan benar, paman Anda itu sudah cukup tua, dan dia jarang keluar. Jadi dia tidak membutuhkannya sama sekali. An Liuyan menjawab. Haha. Liu Chenxin tersenyum dan tidak membantah kata-kata itu. Duduk kembali di kursi, dia menatap An Liuyan dan berkata, hati teratai salju surgawi itu langka. Mereka praktis tidak untuk dijual. Sein City mungkin besar, tapi jumlahnya tidak banyak. 3 dari 10 kamar dagang di distrik burung Vermilion semuanya dibawa oleh seorang bangsawan misterius dari gerbang iblis. Selain yang ada di tanganku, aku jamin Nona An tidak akan bisa menemukannya di tempat lain. Kamu menemukanku 3 kali, jadi aku tidak akan bertele-tele. Klan Liu ku bisa mendapatkan apapun yang bisa ditawarkan paviliun bintang surgawi, jadi aku ingin sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dia tersenyum dan menyipitkan matanya, menatap sosok An Liuyan. Makna di balik kata-katanya sudah jelas, karena An Liuyan tak ternilai harganya baginya. An Liuyan tidak hanya diberkati dengan penampilan yang luar biasa, tetapi dia juga terkenal di kota domain surgawi.
Banyak orang tahu ada kecantikan cantik baru yang bertanggung jawab atas paviliun bintang surgawi. Terlalu tidak realistis untuk menggunakan kekerasan padanya, tetapi ini adalah kesempatan yang tak ternilai harganya karena dia memiliki sesuatu untuk dimintanya. Sekarang setelah dia memikatnya, dia tidak bisa repot-repot menyembunyikan niatnya lagi. Tuan Muda Liu benar-benar tahu cara bercanda. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, dan ini sudah larut. Jadi Tuan Muda Liu bisa kembali lebih dulu. An Liuyan tersenyum. Liu Chenxin tersenyum, ini adalah tempat yang cukup bagus, begitu tenang dan aman sehingga bahkan pengawalku pun tidak bisa masuk. Ini adalah tempat yang cocok untuk melakukan beberapa hal, dan saya bisa tinggal di sini. Tuan Muda Liu, tolong punya harga diri. An Liuyan berkata dengan dingin. Apakah kamu yakin tentang itu? Liu Chenxin tersenyum. Saya sudah mendengar bahwa Anda sangat membutuhkan hati teratai salju surgawi, dan Anda bahkan menawarkan harga tinggi. Seseorang yang penting bagimu pasti terluka, kan? Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi karena aku menanyakan ini padamu, dan itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika kamu memohon padaku. Tepat ketika dia bermimpi dan menunggu jawaban An Liuyan, pintu paviliun dihancurkan dengan sebuah pukulan. Pintu itu hancur, dan susunan spiritual yang menyelimuti seluruh paviliun terkoyak secara paksa, menyebabkan tanah bergetar. Seseorang yang diselimuti aura dingin melangkah masuk, dan darah menetes dari kepalan tangan kanannya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan sebelum matanya berhenti pada Liu Chenxin. Siapa kamu? Liu Chenxin berseru sambil berdiri dengan wajah berubah. Tapi Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengeksekusi mata naga ilahi. Detik berikutnya, aura naga ilahi yang tak terbatas mulai mengalir ke lautan kesadaran Liu Chenxin, dan Lin Yun menyeretnya ke udara bahkan sebelum dia bisa merespon. Enyahlah. Saat energi badai petir menyapu, Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan dengan rune naga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kepalan tangan kanannya. Pukulannya menghancurkan tulang rusuk Liu Chenxin, menyebabkan yang terakhir memuntahkan seteguk darah, sambil mengirimnya terbang keluar. Ketika Molinger melihat Liu Chenxin berguling-guling, wajahnya berubah, dan hatinya jatuh. Meskipun dia sudah menduga adegan ini, dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu brutal dan tidak akan mudah menyerang Liu Chenxin sejak awal. Setelah Liu Chenxin terkejut, dia sempat bergumul di tanah sebelum bangkit kembali. Dia menyerbu ke dalam paviliun dan berteriak, "Nona An, apakah Anda baik-baik saja? Orang ini berani mengganggu di tanah terlarang paviliun bintang surgawi, dan klan Liu Sein saya tidak akan membiarkannya pergi." Dia diselimuti amarah, tetapi dia tercengang ketika dia memasuki paviliun, melihat An Liuyan dengan hati-hati membungkus perban di tangan Lin Yun. Adegan ini langsung membuat wajahnya menjadi hijau, dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Dia meraung, "An Liuyan, beri aku penjelasan. Siapa dia? Hati teratai salju surgawi adalah untukku. Apakah kamu mengerti sekarang?" Lin Yun menjawab. Liu Chenxin bingung mendengarnya karena dia mengira An Liuyan membelinya untuk seorang senior alam suci. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu ditujukan untuk seseorang yang begitu muda, dan An Liuyan tidak membantah apa yang dikatakan Lin Yun. Dengan demikian, hal ini langsung membuat suasana di sekitarnya menjadi canggung. Wajah Liu Chenxin menjadi lebih gelap, dan dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia meraung, "An Liuyan, kamu berbohong padaku." Tapi An Liuyan tersenyum, dan menjawab, "Liu Chenxin, aku tidak pernah berbohong padamu. Itu semua adalah perasaan sepihakmu. Aku hanya ingin membeli hati teratai salju surgawi sejak awal, dan kamu tahu apa yang kamu pikirkan. Belum lagi aku sudah memberikanmu cukup banyak wajah." Wajah Liu Chenxin berubah. Dia tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Dia bisa merasakan pisau mengiris-iris hatinya karena penghinaan itu. Beberapa waktu kemudian, dia meraung, "Kamu bajingan. Aku, Liu Chenxin, tidak pernah menderita seperti ini di kota domain surgawi. Menyinggung perasaanku, kamu bisa bermimpi membeli panas teratai salju surgawi lagi. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan memohon ampun suatu hari nanti." Ketika An Liuyan selesai membalut tangan Lin Yun, dia akhirnya menghela nafas lega dan menepuk-nepuk kedua tangannya sambil tersenyum, "Tuan Muda Liu, tidakkah kau penasaran siapa orang terhormat dari gerbang iblis yang membawa 3 hati teratai salju surgawi?" "Siapa?" Liu Chenxin menyesali saat dia mengatakan itu karena dia memiliki firasat buruk, dan dia menatap An Liuyan dengan tidak percaya. "Kamu benar. Ini aku." An Liuyan tersenyum. "Ye Anda." Liu Chenxin marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah lagi. "Linger, suruh dia keluar."
Jangan biarkan siapapun mengganggu Tuan Muda Lin dan aku. Kata An Liuyan. Tuan Muda Liu, tolong. Mo Ling'er ingin membantu Liu Chenxin bangkit dari tanah, tetapi yang terakhir mendorongnya ke samping. Apa yang dikatakan An Liuyan, pada akhirnya, seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya, dan itu bahkan lebih menyakitkan daripada ditusuk oleh 10.000 anak panah. Bab 1709 Harmoni. Tuan Muda Lin, Anda sedikit terlalu impulsif hari ini. An Liuyan tersenyum. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu dia terlalu impulsif. Bagaimanapun, ini adalah paviliun bintang surgawi. Karena An Liuyan berani membiarkan Liu Chenxin masuk, dia secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Tapi itu tidak masalah karena tidak ada orang yang bisa menahannya setelah mendengar persyaratan Liu Chenxin. Ini adalah 3 hati teratai salju surgawi, dan mereka seharusnya bisa membantumu pulih dari lukamu. An Liuyan mengeluarkan hati teratai salju surgawi dan meletakkannya di hadapan Lin Yun. Membuka kotak itu, hati teratai salju surgawi berwarna merah tua seperti darah, tapi juga mengeluarkan perasaan suci dan suci. Lin Yun terkejut karena dia mengira An Liuyan berbohong kepada Liu Chenxin. Bagaimanapun, hati teratai salju surgawi sudah tak ternilai harganya, tetapi An Liuyan berhasil mendapatkan 3. Tidak heran mengapa dia tidak membuat kontrak dengannya untuk waktu yang lama. Karena kamu sudah punya 3, kenapa kamu masih ingin membeli lebih banyak? Lin Yun bertanya. Aku hanya ingin aman, belum lagi kamu harus cepat pulih dari cederamu. Kamu sudah membuang banyak waktu, jadi kamu tidak mungkin menunggu selama 6 bulan. Kata An Liuyan. Menarik napas dalam-dalam, Lin Yun akhirnya mengerti apa yang telah dilakukan An Liuyan untuknya. Dia berkata, aku berhutang terlalu banyak padamu. Tidak apa-apa, aku senang bisa tetap berada di sampingmu. An Liuyan tersenyum, dan senyumnya lembut. Tuan Muda Lin, cepatlah dan perbaiki. Saya sudah menyiapkan tempat untuk Anda. Ada dunia rahasia di dalam paviliun bintang surgawi. Terlepas dari keributannya, tidak ada yang akan mengganggumu. An Liuyan menyimpan hati teratai salju surgawi kembali ke dalam kotak. Dia bijaksana, dan dia bahkan menyiapkan tempat baginya untuk memurnikan hati teratai salju surgawi. 1 jam kemudian, di ruang yang terisolasi di dalam alam rahasia paviliun bintang surgawi. Sebuah danau spiritual telah lama disiapkan, dan An Liuyan menjatuhkan hati teratai salju surgawi di dalamnya dan mencampurkan beberapa ramuan. Tidak butuh waktu lama sampai gelembung-gelembung mulai muncul di danau bersama dengan gelombang panas. Seluruh danau tampak seperti genangan darah yang menakutkan. Tuan Muda Lin sebelumnya mengatakan bahwa efek dari daun itu akan berangsur-angsur melemah seiring berjalannya waktu. Jadi saya awalnya ingin menyiapkan 5 untuk membantu Anda pulih dari cedera Anda, tetapi kami hanya memiliki 3 sekarang. Saya tidak yakin apakah Anda dapat pulih sepenuhnya dengan 3. Kata An Liuyan. Hanya ada 2 nadi naga yang tersisa untuk diperbaiki, jadi itu sudah cukup. Kata Lin Yun setelah merenung sejenak. Kalau begitu, izinkan saya membantu Anda membuka pakaian. An Liuyan tersenyum. Ketika Lin Yun ragu-ragu, tangan An Liuyan sudah bersentuhan dengannya, jadi dia melepaskan semua perlawanan. Setelah dia selesai menanggalkan pakaiannya, An Liuyan tersenyum, kamu tidak perlu memurnikan danau herbal. Kamu hanya perlu merendam dirimu di dalamnya. Aku akan pergi dulu. Saat Lin Yun merendam dirinya di danau herbal, dia memandang An Liuyan, dan riak menyebar di dalam hatinya. An Liuyan sangat menawan, dan sulit baginya untuk menolak pesonanya. Tangan Lin Yun meraih wajah An Liuyan, yang membuat An Liuyan tersipu malu. Tetapi meskipun tersipu, api berkobar di kedalaman pupil matanya, seolah-olah dia menantikan Lin Yun untuk mengambil langkah maju. Tuan muda, apakah Anda ingin saya tetap tinggal? Seorang Liuyan mengulurkan tangan dan meraih tangan Lin Yun. Tangannya lembut, tapi dia dengan kuat memegang tangan Lin Yun. Aku bisa menolakmu, tapi aku tidak bisa menerima diriku kehilanganmu, seperti yang terjadi sebelumnya. Bahkan jika aku tahu kau akan baik-baik saja, aku masih khawatir kau akan menderita hanya untuk mengumpulkan hati teratai salju surgawi untukku dan melakukan sesuatu yang impulsif. Kata Lin Yun. Dia memiliki kesempatan ini di masa depan, tetapi dia akan menolak atau menjaga jarak dengannya dan hanya memperlakukannya sebagai teman. Bahkan setelah hubungan mereka menjadi lebih dekat, mereka masih tidak melewati batas itu. Itu sudah cukup. Mata An Liuyan berkaca-kaca, dan dia berkata, sudah cukup. Apa yang kamu katakan sudah cukup. Aku hanya seorang iblis di mata orang lain. Banyak orang mengincar saya, tetapi tidak ada yang memperlakukan saya seperti yang Anda lakukan. Kau menyelamatkanku di alam astral sisa naga dan bahkan memberiku tulang naga putih.
Tuan Muda Lin pasti memiliki wanita lain di sekitarmu, tapi aku tidak ingin bersaing untuk mendapatkan apapun. Sudah cukup selama aku memiliki posisi di hatimu. Meskipun saya tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, saya senang Anda bergerak lebih awal. An Liuyan mengumpulkan keberaniannya untuk melihat Lin Yun. Cintanya menyedihkan, tapi itu nyata. Lin Yun bingung, menatap An Liuyan. Saat dia mengulurkan tangan, An Liuyan dengan lembut melayang ke danau. Dia bertanya, kamu tidak akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesalinya. An Liuyan menatap Lin Yun. Menghembuskan nafas lega di dalam hatinya, Lin Yun tahu ada banyak orang yang mengejar hidupnya, tetapi An Liuyan dengan tegas berdiri di sampingnya. Untuk membeli hati teratai salju surgawi untuknya, An Liuyan bersedia berinteraksi dengan bajingan seperti Liu Chenxin. Meskipun An Liuyan tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dia pasti sangat menderita untuk mengumpulkan 3 hati teratai salju surgawi untuknya. Jika dia mengecewakannya, dia tahu betapa sedihnya dia. Yang terpenting, Lin Yun menyadari bahwa dia memiliki tempat untuk An Liuyan di dalam hatinya. Dia tidak menyerang Liu Chenxin karena persahabatannya dengan An Liuyan tetapi karena dia memiliki posisi di hatinya. Jadi, dia tidak bisa menerima melihatnya diganggu oleh orang lain. Jika Anda tidak akan menyesal, maka saya. Sulit untuk membuat karya yang bagus ketika dicuri dari. Ketika Lin Yun hendak berbicara, An Liuyan tiba-tiba menutup mulutnya dan berkata, kamu tidak perlu banyak bicara, dan aku puas mengetahui bahwa aku memiliki posisi di hatimu. Anda tidak perlu memberi saya janji apapun, dan ini adalah pertama kalinya bagi saya. Saya harap Tuan Muda Lin bisa bersikap lembut. Suaranya menjadi lebih lembut ketika dia berbicara, dan wajahnya memerah. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia perlahan-lahan melepas pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalamnya. Tetapi, karena ia berada di danau, tubuhnya lembab, dan pakaian dalamnya menempel pada bentuk tubuhnya. Hal ini semakin mempertegas bentuk tubuhnya, dan puncaknya yang setengah tersembunyi dan setengah tersingkap, terlihat semakin menonjol. Sambil tersenyum, An Liuyan perlahan-lahan mendekati Lin Yun sebelum tubuh mereka bersentuhan. Di saat berikutnya, air danau mulai memercik. Sudah lama sejak Lin Yun merasa begitu rileks, dan interaksi dengan An Liuyan begitu indah sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia segera tenggelam di dalamnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi An Liuyan, pengetahuannya telah membuka mata Lin Yun. Sedemikian rupa sehingga Lin Yun bisa merasakan 2 arus hangat mengalir di dalam tubuh mereka, dan luka-lukanya pulih lebih cepat. Setelah bertanya pada An Liuyan, Lin Yun mengetahui bahwa itu adalah teknik kultivasi rahasia dari kanon iblis surgawi. An Liuyan memang menjelajahinya, tapi ini pertama kalinya dia menggunakannya. Jika Lin Yun juga mengolahnya, itu akan lebih menguntungkan mereka. Setelah mengetahui bahwa teknik rahasia ini dapat mempercepat pemulihan luka Lin Yun, An Liuyan bahkan lebih bahagia, dan tidak lagi merasa keberatan untuk menggunakannya. An Liuyan menawan dalam kabut dan tidak ragu-ragu untuk menggunakan teknik rahasia. Pada saat ini, dia memberikan hati dan tubuhnya kepada kekasihnya. Ciuman mereka seperti 2 ular yang mencoba menikmati selera satu sama lain, mencoba memberikan segalanya kepada pihak lain. Kadang-kadang, riak yang dahsyat menyebar di danau. Beberapa waktu kemudian, keharmonisan turun di antara mereka berdua. Lin Yun dan An Liuyan merasa senang di hati dan tubuh mereka. Ketika Lin Yun menunduk untuk melihat An Liuyan, dia melihat bahwa dia kelelahan dan terbaring lemah di atas Lin Yun. Pada saat ini, dia terlihat menawan, dan An Liuyan tersenyum, Tuan Muda Lin, periksa lukamu. Ketika Lin Yun memeriksa luka-lukanya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Selain itu, aura suci yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke istana ungu miliknya. Dia tidak hanya memulihkan keempat nadi naganya, tapi mereka menjadi lebih kuat. Dari mana aura suci itu berasal? Tepat ketika Lin Yun bingung dengan peningkatan kultivasinya, dia tiba-tiba teringat pada anggur bunga sejuta bunga. Aura suci yang tersimpan di dalam Myriad Flowers Wine selama 1000 tahun memberi makan setiap selnya, dan dia bisa menyerapnya setelah pulsa naganya pulih. Saya sudah sembuh total, kata Lin Yun, membuka matanya. Hal ini membuat An Liuyan bersuka cita, dan dia akhirnya merasa lega. Setelah mengetahui luka Lin Yun, dia mengkhawatirkan hal ini untuk waktu yang lama. Dia kemudian segera mulai mencari hati teratai salju surgawi ketika dia datang ke kota domain surgawi. Karena daunnya tidak lagi efektif, dia mulai mencari hati teratai salju surgawi dengan segala cara. Dia mengkhawatirkan Lin Yun setiap hari. Ketika dia akhirnya pulih dari lukanya, dia menghela nafas lega. Bisakah saya menjalani kesengsaraan saya di sini?
Lin Yun bertanya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya meningkat dengan cepat karena anggur bunga sejuta bunga, jadi Mu Sueling tidak berbohong padanya. Kamu bisa, tapi apakah kamu akan baik-baik saja menjalani kesengsaraanmu sekarang? An Liuyan bertanya dengan nada khawatir. Aku akan baik-baik saja. Tuan Naga Biru memberiku tetesan darah ilahi naga biru, dan fisikku menjadi lebih kuat. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Lin Yun menjawab. Aku percaya padamu. Kamu yang terbaik. An Liuyan tersenyum. Bab 1710 kekuatan dipulihkan. Lin Yun telah mengalami 4 kesengsaraan, dan yang kedua adalah yang paling berbahaya baginya. Yang ketiga relatif sederhana, dan yang keempat berjalan lancar karena dia mendapat bantuan dari kakak Jiangling. Bukan karena kesengsaraan Lin Yun telah melemah, tapi darah ilahi naga biru secara signifikan memperkuat fisiknya. Secara logika, bahkan jika dia kehilangan lengan, dia bisa menumbuhkan lengan baru dengan cepat. Kemudian lagi, itu akan menghabiskan banyak sekali vitalitasnya, dan dia akan berada dalam kondisi lemah untuk jangka waktu tertentu. Darah ilahi naga biru yang diberikan Raja Naga Biru kepadanya secara praktis telah menggali potensi tulang naga biru. Itu juga memungkinkan dia untuk mengembangkan teknik pemurnian tubuh roh naga seperti seni menembus langit naga biru. Setelah An Liuyan pergi, Lin Yun mulai menghadapi kesengsaraannya di alam rahasia. Aura suci dari anggur bunga sejuta bunga dan akumulasinya di medan perang tandus kuno memungkinkannya untuk dengan lancar membuat terobosan tanpa hambatan apapun. Kultivasinya terisi penuh, dan dia hanya harus menjalani ujian kesengsaraannya. Kesengsaraan kelimanya lebih menakutkan daripada 4 kesengsaraan pertama yang digabungkan. 4 jam kemudian, fisik Lin Yun benar-benar membusuk, dengan api dan kilat yang menakutkan yang tersisa di tanah. Saat dia terbaring di tanah, tidak ada daging yang utuh di tubuhnya, dan dia tampak seperti orang mati. Bahkan kesadarannya pun sudah mulai memudar. Hanya jantungnya yang masih berdetak. Saat jantungnya berdetak, vitalitasnya perlahan-lahan kembali padanya. Ketika gelombang energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya bersamaan dengan jantungnya yang memompa, vitalitasnya melonjak, dan cahaya mulai mengalir dari tubuhnya yang compang-camping. Tulang naga biru miliknya telah sepenuhnya diaktifkan, dan dia meregenerasi dagingnya. Dia seperti pohon muda yang diberi kehidupan baru dengan tanda naga yang berkeliaran di permukaan tubuhnya, memancarkan cahaya biru. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh yang kokoh dan sempurna muncul di tanah, dan Lin Yun dapat merasakan energi tak terbatas mengalir di sekujur tubuhnya. Ketika Lin Yun membuka matanya, cahaya keemasan yang menakutkan melonjak dari pupil matanya, dan dia tiba-tiba duduk dengan kaki bersilang. 5 pulsa naga samar-samar muncul di belakangnya, memancarkan cahaya suci yang seharusnya dimiliki oleh seorang suci. Tapi karena dia meminum myriad flowers wine, itu memberi nadi naganya beberapa cahaya suci. Menghembuskan nafas, Lin Yun merasa puas dan mengepalkan kedua tangannya dengan cahaya berkedip di dalam pupil matanya. Dia tidak bisa mengingat seberapa sering dia dipaksa masuk ke dalam kesulitan di jalan ini. Tapi lukanya kali ini adalah yang terburuk. Dia mengalahkan seorang ahli alam Dektrit Samsara, membunuh seorang dewa suci, seorang dewa besar, dan bahkan bertarung melawan Tian Xuanzi. Setiap pertarungan mempertaruhkan nyawanya, dan dia pasti sudah mati dalam setiap pertarungan itu. Jika dia mencoba sekali lagi, Lin Yun tidak yakin apakah dia masih memiliki keberanian itu. Mentalitasnya saat itu jarang sekali meninggalkan hidup dan matinya untuk gurunya dan sekte pedang. Tapi dia akhirnya berhasil melewatinya. Tian Xuanzi, aku akan kembali, cepat atau lambat. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin, niat membunuh. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia alami. Jika bukan karena Tian Xuanzi, dia tidak perlu menyamar, dan namanya tidak akan menjadi tabu di dunia. Dengan sekejap, dia muncul di dataran di alam rahasia dan mengedarkan seni menembus langit naga biru untuk melatih tinju naga berdaulat. Ketika 3 segel diaktifkan bersama dengan segel naga berdaulat, raungan naga bergema dari tubuhnya dan aura naga yang dia keluarkan akan meningkat setiap kali dia membentuk segel. Saat dia membentuk segel naga berdaulat, sinar 7 warna akan terbang keluar dari tangannya, dan setiap sinar mengandung kekuatan untuk merobek-robek angkasa. Ketika Lin Yun mengeluarkan raungan ganas, naga yang berasal dari Istana Ungu meledak. Ketika asal naga yang tak terbatas mengalir ke tangannya dan membentuk segel naga berdaulat, aura naga Lin Yun dengan cepat menembus batas alam denyut naga denyut kelima. Itu berhenti setelah mencapai alam pulsa naga pulsa ke-9. Segel itu seperti kuali yang berisi energi kekerasan dan asal naga yang tak terbatas berfluktuasi di dalam tubuhnya. Naga suci yang melonjak. Lin Yun meraung dan mengedarkan mantra tinju naga berdaulat.
Ketika asal naganya mulai menyala, ribuan naga terbang keluar dari tubuhnya, dan ada hampir 100 naga yang membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, Lin Yun tampak seperti Raja Naga dan memiliki prestise seorang dewa. Sepertinya aku masih sedikit kurang. Lin Yun bergumam dan mengedarkan seni menembus langit naga biru. Menuangkan 100.000 rune naga ke dalam 1.000 naga, naga-naga itu dengan cepat menjadi hidup, dan setiap murid naga memiliki api yang berkobar di dalamnya. Langit dan bumi tiba-tiba terlihat kecil di hadapan Lin Yun. Ketika Lin Yun mendorong tangannya ke depan, naga-naga itu mengamuk di wilayah ini. Menghembuskan nafas, dia sekarang bisa mempraktekkan bentuk kedua dari segel naga berdaulat, Ordo Naga Ilahi. Aku akhirnya mencapai tahap perwujudan. Tapi dia tidak perlu terburu-buru sekarang, dan dia ingin mengukur kekuatannya saat ini setelah dia pulih dari lukanya. Di masa lalu, dia dibatasi oleh cederanya dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tetapi, sekarang ia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Lin Yun segera mulai berlatih bagian alam nadi naga dari seni mengejar matahari ilahi, yang cukup untuk dia gunakan sampai dia mencapai alam dekrit samsara. Bagaimanapun, seni mengejar matahari ilahi adalah teknik gerakan yang kuat. Dia bisa terus mempraktikkannya di alam suci jika dia bisa menyelesaikannya. Dia sepenuhnya tenggelam dalam melatih seni mengejar matahari ilahi, dan aura matahari agung yang dia pancarkan menjadi lebih kuat. Dia bisa muncul 10 mil jauhnya dengan kekuatan penuh setelah dia berlatih 100 kali. Ketika dia berlatih 1000 kali, cahaya keemasan pada dirinya berubah menjadi api yang seperti matahari yang cerah. Ketika dia berlatih 10.000 kali, dia bisa mewujudkan fenomena gagak emas ketika dia melangkah maju. Saat gagak emas melebarkan sayapnya, ia membuat bayangan besar di atas danau dan terlihat sangat besar. Terengah-engah, dahi Lin Yun dipenuhi keringat yang cukup banyak sehingga seolah-olah dia baru saja diangkat dari air. Dia kelelahan dan tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih. Tapi seni mengejar matahari ilahi berangsur-angsur menjadi lebih dalam dan tak terduga saat dia berlatih. Ini bukan hanya teknik gerakan. Setelah mencapai bagian alam nadi naga, teknik gerakan ini mulai mengandung sifat-sifat matahari dan bukan hanya mengejar matahari. Ini mungkin tampak seperti teknik gerakan, tapi itu komprehensif dan berisi segalanya. Jika Lin Yun terus berlatih, hanya masalah waktu sebelum dia memahami Sun Dao yang agung. Tapi sungguh terlalu melelahkan untuk berlatih seni mengejar matahari ilahi 10.000 kali dalam sekali latihan, tapi dia segera membawanya pada penguasaan yang lebih besar. Dia hanya setengah langkah lagi dari penguasaan penuh, dan tahap manifestasi bahkan lebih jauh lagi. Menelan pil, Lin Yun mulai berkultivasi dan secara bertahap menjadi terbiasa dengan ketiga fenomena tersebut, sinar ilahi berjuta-juta mil, matahari terbit, dan sayap gagak emas. Karena dia mencapai penguasaan yang lebih besar dalam sekali jalan, dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan dirinya sendiri untuk membuat ketiga fenomena itu menjadi bentuk kemampuan bawaan dengan membiarkannya mengendap di dalam tubuhnya seperti benih sehingga dia tidak akan melupakannya di masa depan. Lin Yun begitu tenggelam dalam latihan, seolah-olah dia ingin menebus waktu yang dia sia-siakan. Ketika seni mengejar matahari ilahi menjadi stabil pada penguasaan yang lebih besar, Lin Yun terus mengembangkan sutra pedang langit ilahi. Pada hari ini, kelopak bunga hitam muncul dari tanah di bawah Lin Yun. Aura mengerikan yang mengerikan menyebar dari tanah saat kelopak bunga menyebar. Ketika 64 kelopak bunga terbuka, itu seperti panggung yang menyelimuti Lin Yun di dalamnya, dan ini adalah tanda bahwa Lin Yun telah mencapai tahap ke-7 dalam sutra pedang langit ilahi. Saatnya untuk keluar. Lin Yun perlahan berdiri. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak bisa terus tinggal di sini. Lagi pula, mungkin tidak terlalu bagus untuk membuat semuanya berdesakan. Ketika dia melihat An Liuyan saat keluar dari alam rahasia, dia bertanya, sudah berapa lama saya berada dalam pengasingan? Anda telah berada dalam pengasingan selama 33 hari. Kata An Liuyan. Setelah 33 hari mengasingkan diri, Lin Yun mengalami transformasi drastis. Kultivasinya mungkin berada di alam pulsa naga denyut kelima. Tetap saja, An Liuyan bisa merasakan aura yang dalam dan tak terduga yang datang dari Lin Yun, dan tekanan yang dia berikan padanya bahkan melebihi para jenius di alam pulsa naga denyut ke-7. Tapi dia bahagia untuknya. Lin Yun tidak hanya pulih dari lukanya, dia bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Yun terkejut ketika dia mendengar bahwa dia berada dalam pengasingan selama 33 hari. Dia telah kehilangan konsep waktu ketika dia berkultivasi. Dia memberitahu Mu Sueling bahwa dia akan kembali paling lama setengah bulan, tetapi sudah sebulan.
Dia bisa memperkirakan bahwa dia akan ditegur ketika dia kembali. Ada seorang lelaki tua yang terus bertanya tentang Anda, mengaku sebagai penatua dari Paviliun Wewangian Surgawi dan dia memiliki hubungan baik dengan Anda. Gu Jun. Ya, tapi dia memiliki temperamen yang cukup baik. Kami menempatkannya di ruang tamu dan memberinya beberapa pil suci. Setelah itu, dia tidak lagi bertanya tentangmu. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak ketika dia mendengar itu karena orang tua itu tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Kamu ingin pergi dan menemuinya? An Liuyan bertanya. Jangan terburu-buru. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Lin Yun memandang An Liuyan. Oh, tolong, ikutlah denganku. Sekarang mereka telah mengambil langkah lain dalam hubungan mereka menjadi lebih dekat. An Liuyan cukup lembut, dan tidak banyak perubahan dalam sikapnya terhadap Lin Yun. Dia tidak menunjukkan lebih banyak kasih sayang karena hubungannya dengan Lin Yun, tetapi akan ada api yang berkobar di dalam lubuk hatinya ketika dia sesekali menatap Lin Yun. Sulit untuk membuat karya yang bagus jika dicuri dari